Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ke-11 Ramadan ini kita dapat bertemu kembali dengan Pak Obot. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapat ganjaran pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, kemudian amil, muallaf, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian fi sabilillah, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang berhak menerima zakat tersebut ada 8 asnaf: fakir, miskin, mu'alaf, kemudian amil zakat, kemudian hamba saya, gharim, ibnu sabil, kemudian musafir. Ya, ada 8 asnaf yang hak menerima zakat fitrah maupun zakat mal tersebut. Jangan sampai nanti kita salah membagikan zakat ini kepada yang bukan berhak untuk menerimanya, seperti memberikan zakat ini kepada anak yatim. Anak yatim tidak berhak untuk menerima zakat fitrah, kecuali anak yatim tersebut termasuk dalam kategori fakir atau miskin, atau mereka adalah mu'allaf, kemudian ayahnya meninggal dunia. Sedangkan yang ibunya meninggal dunia, piatu, juga tidak termasuk dalam 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran ini. Untuk di daerah kita, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, ini yang berhak menerima zakat fitrah ini hanya sekitar 5 bagian saja, 5 asnaf saja, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan fisabilillah. Sedangkan gharim, orang yang berhutang di jalan Allah, yang membangun masjid atau rumah-rumah Allah, yang membangun rumah-rumah pendidikan Islam, yang berasal dari hartanya sendiri, ini untuk di Meranti sangat sulit kita jumpai. Jadi jangan mengaku-ngaku sebagai gharim. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai gharim dan mereka termasuk pengurus masjid kah, pengurus MDA kah, maka siap-siaplah Allah akan membalas dosa-dosa kalian tersebut. Kemudian hamba saya, yang jelas
kita bukanlah di zaman perbudakan lagi, bukan juga zaman jahiliyah. Jadi tidak ada orang yang dijadikan sebagai hamba sahaya. Dan yang ketiga yaitu musafir. Musafir yang betul-betul mereka melakukan perjalanan demi menegakkan agama Allah. Ini mereka wajib dibantu. Tapi kalau orang nak balik kampung tak ada duit, tak boleh dikasih. Ini salah gitu. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 70 dan 71, di mana Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhahumullah innallaha 'azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan mungkar, melaksanakan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan untuk memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan ridha Allah amatlah besar untuk kemenangan mereka yang agung. Untuk itu, sebagai seorang mukmin tentu kita hendaknya saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Jangan lokek, jangan bakil dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita tersebut. Karena rezeki tersebut ternyata ada hak-hak orang lain yang ada di dalam harta kita tersebut. La yadkhulul jannah bakhil, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang yang bakhil. Kemudian dalam surah yang sama pada ayat 103 Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikannya. Ternyata zakat yang kita keluarkan tersebut adalah untuk membersihkan harta kita, untuk menyucikan harta kita. Adapun maksud dari membersihkan dan menyucikan harta tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya membersihkan harta kita dari kekikiran atau hati kita dari kekikiran dan cinta berlebih-lebihan terhadap harta benda dunia. Kemudian dengan kita mengeluarkan zakat tersebut akan menyuburkan sifat kebaikan-kebaikan dalam hati kita dan akan memperkembangkan atau meluaskan harta kita itu sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat terhadap perintah Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Di samping kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita akan mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau untuk zakat mal mungkin harus dikeluarkan setelah sampai 1 haul, kemudian 1 nisab, baru dikeluarkan 2,5%. Sedangkan untuk zakat fitrah di bulan Ramadan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai hampir melaksanakan solat Idul Fitri, khatib naik atas mimbar, barulah berakhirnya masa pembayaran zakat fitrah tersebut. Untuk itu
Marilah kita senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi insan yang senantiasa dekat kepada Allah dan takarrub kepadanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.